Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kemarin pada satu pembahasan di antaranya Syekh Ali Al-Murasifi mengatakan la tadkhul murid maqam sidqi hatta yazida fi ta'dzimin amrillah ta'ala wa nahyi. La yablughul murid, tidaklah seorang murid, orang yang sudah suluk atau orang yang sedang perjalanan menetapkan dirinya menuju Allah, akan mencapai namanya maqam sidqi, tingkatan sidik, singkatan yang menjadi abid yang sejati, ahli ibadah sejati, hatta yazida fi ta'dimi, hingga ia bertambah mengagungkan Allah atas perintahnya dan atas larangannya. Cirinya apa? Fayaf'alu mandub ka'anna wajib, menjalankan yang sunnah itu seakan-akan wajib. Wa istabil makruh ka'anna haram, dia meninggalkan yang makruh seakan-akan haram. Wa istabil haram ka'anna kufran, dan dia meninggalkan yang haram seakan-akan kalau melakukan yang haram itu kita menjadi kufur. Jadi kriteria orang yang sudah pada maqam siddiq di dalam suluk, di dalam minhajul abidin, tahapan-tahapan orang yang sudah menuju ahli ibadah seperti itu. Itu Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiyya fid dharain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yanbi bilibasis siyabil fakhirati idhara nikmatillah ta'ala. Wa kadzalika, dan begitu juga yanbi bilibasis siyab, yaitu orang yang berniat dengan menggunakan pakaian yang fakhirah, yang baik, idharo, dalam rangka menunjukkan nikmatillah, nikmat-nikmat Allah, dunal khududil nafsaniyah, bukan sesuatu yang bersifat nafsiyah, nafsi. Dan itulah mengapa Rasulullah menyampaikan kalau sholat itu bajunya yang bagus. Jangan baju kaos compang-camping, sudah 2 hari, 5 hari tidak dicuci, dipakai sholat. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan nikmat Allah telah diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kalau arisan bajunya bagus-bagus, tapi kalau sholat ke masjid mau pengajian bajunya lusuh, jangan. Berarti itu tidak menunjukkan nikmat Allah. Memakai baju dalam rangka ibadah itu bukan takabur atau ujub, tidak. Tapi itu semata-mata adalah menunjukkan nikmat Allah telah diberikan kepada kami. Jadi itu Bapak sekalian ya, kalau ibadah pakai baju yang bagus.
Itu bukan ujub, bukan sombong, bukan. Wa kadzalika yaqulu zaidza min at-ta'am, dan juga seseorang yang memakan dari sesuatu makanan, wal barid, air yang segar, ya, al khulwah yang manis, minas sarab, dari minuman yang ada, li ajlis istijabati a'dha'ihi, makan yang sehat yang enak tadi, minuman yang segar tadi, tujuannya apa? Li ajli istijabah, karena bertujuan supaya bersedia memenuhi a'dha'ihi, sebagian dari kebutuhan hidup kita. Itu liyashkurullah ta'ala bi azmin, itu tiada lain adalah untuk bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya yang mantap itu. Jadi Bapak sekalian, kalau makan yang sehat bukan berarti kita asal tidak israf, sudah sepiring, 2 piring, 3 piring, makan yang sehat. Untuk apa? Untuk bersyukur, liyashkurullahi ta'ala, untuk bersyukur, ya Allah, Engkau telah berikan rezeki kepada saya makan yang enak, minum yang segar, biar saya kuat beribadah. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya israf, berlebih-lebihan, itu yang tidak boleh. Waqad kana Abul Hasan As-Sadili rahimahullahu ta'ala yaqulu li ashabihi, diceritakan Syekh Abu Hasan Az-Zadili, ini dinisbatkan dari Thariqah Sadiliyah, rahimahullah ta'ala, telah berkata kepada sahabatnya. Beliau mengatakan gini, kulu min atyabit ta'am wasrobu minal ladzatis syarab, makanlah oleh kalian sebagian dari rezeki Allah itu yang baik, dan minumlah sebagian rezeki itu dari minuman yang ladzatis syarab, minuman yang lezat. Wanamu ala autairil firas, dan tidurlah kalian di atas permadani yang lembut. Wa albasu alaina syab, dan pakaianlah yang bagus dan yang lembut, bajunya bagus-bagus. Ini dari Imam Sadili. Tapi yang penting, fa inna ahadum idza fa'ala dzalik, tapi syaratnya makan enak, tidur di babut, kasur babut, kasur yang baik. Kasur yang baik itu Bapak Ibu sekalian yang bisa bertahan 30 tahun. Itu mesti bagus. Kalau kasur yang beli pinggir jalan itu ya 5 tahun sudah kempes. Tapi kalau yang bagus biasanya lebih dari 30 tahun. Seusia kita lah, yang itu nggak akan rusak, ya. Faqul alhamdulillah, syaratnya harus baca alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan rezeki ke saya bisa makan yang enak, minum yang segar, tempat tidur saya bagus, ya Allah, ya. Pakaian saya juga bagus, ya Allah, bukan compang-camping saat saya beribadah kepadamu, ya Allah. Matur suwun, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Yastajibu kullu udwin fihi lisyukrin, ya, itu niscaya akan tersedia untuk memenuhi semua anggota tubuh kita, yaitu bersyukur kepada Allah. Ibadah aja pelit-pelit. Ibadah baju wis kaosan bolong-bolong, maaf, jangan. Mukena yang 3-4 hari tidak dicuci, jangan. Sarung sudah lubang-lubang, jangan. Itu tidak mensyukuri nikmat Allah ketika beribadah. Ini bukan orang yang israf, bukan orang berlebihan. Asal tadi disebut, yaitu ketika menyebut dirinya itu adalah bersyukur pada Allah dengan membaca wa qala alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini lebih baik daripada
bi khilafin ma idza akala khubzan sya'iri bil milhi wa lubsal aba'atin. Berbeda halnya dengan seorang apabila makan roti gandum dengan garam. Ya. Akal khubza sa'ir bil milhi, sangat sederhana. Ya. Walabsil aba'ah, dan dia mengenakan pakaian mantel yang tak berkancing, sangat sederhana. Ya, pokok-pokok dadilah itu. Wana ma'al ardi, dan dia orangnya tidur hanya berlantaikan lantai, beralaskan lantai atau tanah bahkan ini. Wasoroba ma'a malihas sahin, dan dia meminum asin yang panas. Wa qala alhamdulillah, dan ia berkata alhamdulillah. Nah, itu kedudukannya sama, sederhana tapi alhamdulillah. Lebih alhamdulillah itu sama. Fa innahu yaqulu dzalik, maka sesungguhnya ia mengatakan ucapan alhamdulillah itu. Tapi maaf, kadangkala orang yang cadang kekurangan itu ada namanya wa indahusmi zajun, namun dalam dirinya terhadap rasa apa ya? Ya Allah, saya itu tidur saya kok begini saja sih ya Allah. Makanan saya kok begini saja ya Allah. Lah, protes terselubung. Orang kurang mampu protes pada Allah. Ya, wa ba'du suhtin ala maqdurillahi ta'ala, dan setengah kesal atas takdir Allah Ta'ala. Ya. Ini lebih baik dari orang kaya yang bersyukur, yang tahadu bismillah, tidak ngeluh pada Allah, isinya bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu lebih baik daripada orang yang tidak mampu tapi mengeluh, protes. Aku kok umur ngene tok ya Allah. Piye sih keadilanmu itu di mana? Nah, ini jauh lebih jelek daripada orang kaya tapi yang hidupnya selalu bersyukur pada Allah. Dari kuncinya itu seperti itu. Walau annahu nadha bi'ainil basyirah, bahwa jikalau bahwa ia melihat dengan mata nurani, artinya hati nurani, bi'ainil basyirah, dengan mata hati, la wajadal ismi'za wa sukhtal ladzi indahu yarji'u bil ismi, pastilah ia akan temukan perasaan jijik, kesal dalam dirinya tadi mengalahkan dalam hal berdosa. Itu lebih dosa loh ya Allah. Kurang mampu kok protes tok nek Gusti Allah. Padahal itu bagian dari perintah pemberian Allah yang diterima, qanaah, ridho ala qadaillah. Harus ridho terhadap qada Allah. Dan itu indahu yarji'u fil ismi, di sisi mereka itu adalah ismin, itu dosa. Ala man tamatta'a biduni biyakin, dibandingkan orang yang bersenang dengan dunia ini dengan pasti. Ya, kalau orang yang tidak beriman ya bersenang-senang. Tapi kalau orang yang tidak mampu tadi, wes ngerundel, wes protes sama Allah, merasa jijik terhadap hidupnya, apalagi mengundat-undat mengundat-undat itu bahasa Jawa Timuran. Mengundat-undat itu mencari kesalahan orang lain. Itu Gusti Allah itu wong kuwi kok sugih, aku kok enggak. Padahal dia itu, udah berarti dia protes terhadap Allah. Bahwa orang seperti itu adalah alladzi innahu yarji'u fil ismi. Orang seperti ini adalah di sampingnya dirinya itu adalah perbuatan yang dosa. Fa innal mutamafta'i, karena sesungguhnya orang-orang yang bersenang bidunya, dalam urusan dunia, fa'ala ma'abahul haq subhanahu wa ta'ala, maka ia melakukan hal yang hak subhanahu wa ta'ala, yang telah membolehkan. Artinya orang yang mampu kok banyak bersyukur, bersyukurnya fil lisan wa fil a'mal, banyak sedekahnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang sederhana
tapi grundel di dalam hatinya. Wa min kana indahu ismi zazan wa suhtun. Sedangkan orang yang dalam dirinya terdapat perasaan jijik kesal, ya, faqad fa'ala ma harramul haq azza wa jalla, maka sesungguhnya telah melakukan yang hak telah mengharamkannya. Orang nggak boleh, tidak diperkenankan oleh Allah itu protes. Allah telah menentukan dirinya di dunia itu telah ditentukan. Nanti di akhirat semuanya yang apa ya, yang inayatullahnya itu di akhirat. Kalau di dunia itu memang ada namanya sunnatullah. Orang yang bekerja keras pasti kaya. Orang yang belajar tekun pasti pintar. Tapi banyak orang yang tekun tapi nggak pintar. Tapi orang yang rajin bekerja juga nggak kaya-kaya. Karena apa? Belum tentu berlaku hukum sunnatullah. Selain sunnatullah, maka ada namanya inayatullah, pertolongan Allah. Jadi dengan demikian, sebagai orang yang beriman, jangan terlalu mengandalkan hukum kausalitas. Manusia itu sak dermo untuk melakukan ikhtiar. Keputusannya dari Allah. Jangan iri kepada orang yang lebih. Jangan iri kepada orang lain, apalagi gerundel kepada Allah. Itu adalah di sampingnya tadi adalah apa, yarji'u fil ismi, itu semua kembali pada perbuatan dosa. Waf'al dzalika ya akhi, maka Syekh tadi Abdul Wahab Asy-Syarani mengatakan dari apa yang disampaikan oleh Abu Hasan As-Sadili tadi, lakukan wahai ya akhi, wahai saudaraku, gitu. Kita semua diminta ya, kalau punya duit ya makan yang enak, tapi jangan yang enak-enak, nanti nggak sehat. Yang sehat, makanan enak yang sehat boleh, asal tidak israf. Dan itu menunjukkan adalah untuk nikmatilah, untuk menunjukkan nikmat Allah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wahdar min daqa'iqir riya, waspadalah terhadapmu terhadap riya yang sama. Khaufan min di'il ujur, karena khawatir terhadap penyia-nyiaan terhadap ujroh pahala, wa dzulmatil qalbi, dan berakibat yang menggelapkan hati. Contohnya begini, aku nggak mau sholat jamaah, nggak mau sholat malam, nanti diketahui orang. Takut takabur, takut riya, tapi nggak menjalankan. Oh, itu rugi besar. Ya lebih baik menjalankan. Syukur-syukur insya Allah Allah mencatatnya, membalasnya, daripada nggak menjalankan. Karena itu disebutkan wahdan min daqa'iqil riya. Hendaklah engkau itu hati-hati terhadap khawatir samarnya riya. Karena takut riya kemudian tidak menjalankan. Ya, karena apa kalau sudah seperti itu tadi disebutkan fidul matil qalbi wa dzulmatil qalbi, karena bisa menggelapkan hati. Wa minat ta'ikil riya istilahul ibadah, contoh dari samarnya riya adalah berlagak merasa nikmat terhadap suatu ibadah. Itu juga nggak boleh. Takut terhadap riya sehingga tidak menjalankan ibadah, itu juga nggak boleh. Kemudian sangat merasa nikmatnya ibadah juga nggak boleh. Nah itu juga, wah enak banget saya, rugi saya tuh kalau nggak puasa Daud. Nah itu diomongkan kemana-mana. Nah itu juga riya terselubung. Karena apa? Dia merasa nikmatnya ibadah.
Di dalam kitab Al-Wasyah, Sahibul Wasyah, pemiliknya mengatakan summun qatilun mukhbitun lil amal. Riya adalah racun yang mematikan yang dapat menyia-nyiakan amal ibadah. Walau la syuhudan du'afa, dan seandainya tidak ada persaksian orang-orang yang lemah, takziman, dan dia ada orang yang mengagungkan maqamihim indanas, keberadaannya di sisi manusia, bisa hari layalil kamilah, ya, dan sebab terjaga di dalam layalil kamilah, malam secara kamilah, secara sempurna, mastata'u syahrul lailatul kamilah, niscaya mereka tidak mampu terjaga di dalam secara sempurna. Artinya lek ono menungso sholat malam, kalau tidak ada manusia tidak sholat malam, itu jelek. Kalau lagi suluk sholat malam, kalau di rumah tidak sholat malam, itu juga jelek. Karena apa? Ingin takziman, ingin dipuji tadi. Nah, itu adalah namanya dago ikid riya, riya secara tersusun. Mah dengan demikian fadlan an dawamis syahri, terlebih lagi terus menerus terjaga karena manusia itu juga nggak bagus. Jadi dengan demikian kunci dari ibadah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Wa qad azma'al arifun, dan telah bersepakat ahlul ma'rifat ala anna min alamati riya, atas sebagian di antara tanda-tanda riya adalah istikhlaul ibadah, itu menunjukkan nikmatnya ibadah. Ibadah dicerita-ceritakan, itu juga bagian dari riya. Li'anna nafsa tastalidul ibadah, karena sesungguhnya nafsu tidak akan merasa nikmat terhadap suatu ibadah. Nafsu itu mesti perang. Seikhlas-ikhlasnya di dalam diri manusia itu mesti harus ada namanya riyadhatun nafs. Nafsu itu harus diperangi. Ya, kalau sudah diperangi kan mesti ada effort. Kok orang selalu mengatakan, wah nikmatnya puasa Daud, oh nikmatnya sholat malam, oh nikmatnya. Itu menurut saya bohong. Karena sholat malam itu berat. Kita harus perang dulu dengan nafsu tidur itu. Apalagi jam 2:30, jam 3 itu 3:30 itu enak-enaknya tidur. Lah kita harus perangi kan? Lah itu harus riyadhatun nafs. Nah, karena orang mengatakan nikmat, nah itu bohong. Karena ada di dalam diri manusia itu nafsu, yang itu harus kita lawan. Ya. Illa in wafaqat hawaha, kecuali apabila ibadah itu cocok dengan hawa nafsunya. Kalau nafsunya lagi enak, puasa itu, aku tak puasa lah ben kurus. Nah itu kan antara nafsu kurus dengan ibadah ketemu, itu enak. Berarti niatnya tidak ikhlas, niatnya adalah untuk nguruskan badan. Itu juga enggak nyehatkan. Itu berarti bukan karena ibadahnya, tapi karena niat kurus, sehat. Jadi ketemu antara nafsu dengan ibadah itu biasanya enak. Lah, kalau sudah seperti itu berarti ada riya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Walau annahum hasalat minnal hawa, dan jikalapun bahwa ibadah itu terbebaskan dari hawa nafsu, la taqala 'alaiha, pastilah ibadah itu berat bagi nafsu tersebut. Ya, nafsu itu kan aduwwum mubin, setan aduwwum mubin. Nafsu itu adalah yang yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik, itu kan nafsu, amarah bisu. Karena nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang jelek. Wa min hal
lakola alaiha, maka la sakola, bukan lakola, la sakola alaiha, sungguh pasti berat beribadah itu bagi nafsu. Ya, nafsu kita kalahkan, insya Allah bisa. Wa min hal amalu lillahi ta'ala wa lisa'in akhar, dan di antara kesamaran riya adalah ibadah karena Allah dan karena sesuatu yang lain. Saya sebutkan tadi, puasa tapi niatnya adalah nguruskan badan, itu juga ketemunan nafsu dengan ibadah, itu juga kurang baik. Qala Sayyidul Abdul Qadir Ad-Jailani, Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullah ta'ala, ya, maaf bukan Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi Abdul Qadir Ad-Dastuti, ya, itu biasanya dari Timur Tengah, bagian Asia Selatan, nama-nama seperti itu. Beliau mengatakan begini, ta'alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala, mestilah bagimu untuk mentuluskan niat karena Allah Ta'ala, wala tahawan fi dzalik, dan janganlah engkau anggap remeh terhadap masalah itu, wa tardha bitalbisi nafsika alaik, ya, dan jangan kau rela dengan pemalsuan pengacuan nafsumu atas dirimu tadi, ya, ibadah tapi karena nafsu itu juga nggak boleh, apalagi dibarengi dengan niat untuk kurus tadi, nggak boleh. Karena apa? Fatah luka, ibadah seperti itu bisa hancur, bisa rusak. Karena yakunul ba'isulaka fi fi'lil ibadah amrain, sebab pemicu pada dirimu dalam melakukan ibadah itu ada dua, fanin wa bakin, yang fana dan yang baqo, yang abadi. Wa hadza min as'afit turuqir riya 'alal mubtadi'ina, dan hal termasuk bentuk sikap riya terhadap bagi orang pemula apa? Li'annahum yasbutu alaihim, karena sesungguhnya bentuk riya itu samar pada mereka, wa ya'suru alaihim ikhlas minhum, ya, dan sulit bagi mereka terbebas dari dirinya. Ini ada riya terselubung. Bi khilafir riya'il mujarradin, berbeda halnya dengan riya yang murni. Fa innahu yufhamu bi adna ta'ammuli, kalau lagi pilkada sok dermawan, iya kan, di mana-mana nyumbang, nah, itu bisa dilihat itu riyanya murni karena kepentingan untuk sesuatu biar dia dipilih, gitu. Tapi kalau yang samar, ya ibadah tapi kadang-kala ada unsur apa, ingin riyanya. Terakhir, qala Syekh Abdul Qadir Ad-Dartuni tadi, Abdul Qadir Ad-Dastuti tadi mengatakan, walau ghalabal baqi 'alal fani wa huwa riya, seandainya telah yang mendominasi pemicu yang kekal atas pemicu yang fana, artinya amal-amal kita yang fana itu, yang tidak kelihatan, yang mendominasi itu adalah yang mendominasi itu adalah kekal, yang kuat itu adalah riyaknya, fahuwa riya, maka itu riya. Jadi misalkan, maaf dengan segala hormat, sholat malam enak, tapi kok dicerita-ceritakan, nah itu berarti riya. Nah, berarti yang mendominasi itu riya. Wa qalu ba'dihim, sebagian pendapat ulama mengatakan, idza ghalabal ba'isal baqi kanal hukmu lahu, apabila telah mendominasi pemicu yang kekal, maka ketentuannya ada pada pemicu yang kekal, ya itu bukan tergolong riya. Artinya begini, ada orang sholat malam, tidak ada orang tetap sholat malam, ada orang lebih semangat, nah itu adalah kembali kanal hukmu lahu, maka yang pemicunya itu yang kekal. Kekalnya apa? Kekalnya selalu ibadah sholat malam, kira-kira kan gitu. Nah, tapi kadang-kala
Banyak orang semangat kan, pengajian banyak orang semangat. Tapi kalau sendiri males misalkan. Nah, itu yang lebih kuat pemicunya berarti riya. Tapi kalau kita ada orang, tidak ada orang, selalu berbuat baik, selalu bersedekah, ya, selalu sholat malam, nah itu bukan riya. Karena kembali kanal hukmu lahu, karena yang pemicunya itu yang kekal. Yang kekal ada, yang kekal apa? Sholat malam, ibadah, sedekah dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan tadi yang kemarin itu bicara tentang apa, menjalankan makruh, menghilangkan makruh, meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang subhat. Kemudian hari ini di akhir tadi kita sudah memulai topik tentangnya daqaiqil riya, yaitu riya yang tersembunyi. Moga-moga kita menjadi ahlul ibadah yang ikhlas sehingga betul-betul amal kita itu diterima oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.